Ya, mungkin dalam beberapa bulan ini ya ada sedikit pertanyaan tentang ajaran kekristenan ini. Apakah kekristenan ini betulkah dua ajaran, Yesus dengan Paulus? Rasul Paulus adalah pengikut Yesus. Bapak bisa baca di 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi kita pengikut Paulus. Paulus pengikut Tuhan. Dijadikan umatnya Tuhan Yesus melalui rasul. Jadi kita pengikut Rasul Paulus. Yang Paulusnya pengikut Yesus. Kalau kita ngikutin Rasul Paulus, artinya kita ngikut Yesus. Karena Rasul Paulus ngikut Yesus. Rasulnya Yesus. Dan bukan hanya Rasul Paulus saja, tetapi ada rasul lain. Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Matius, Markus, semua. Kita pengikut para rasul. Murid-muridnya Yesus. Ya, jadi begini loh Bu ya. Makanya saya agak bertanya karena saya perhatikan para seperti apologet kita ya yang Edis TV. Jadi kayaknya keyakinan dia itu ya tidak merujuk ke Yesus. Kalau saya perhatikan ya begini, karena Edis TV itu saya perhatikan kepercayaan dia itu ya mungkin beda tentang kekristenan yang lain. Ya, karena dia Bu telah dalam perkataannya semalam saya tonton dia menghina maksudnya sebagai ajaran Katolik, ajaran apa katanya maksudnya cacat karena membuat patung. Habis itu tentang salib juga saya perhatikan dalam bulan-bulan ini ya kayaknya dia itu nggak percaya tentang salib itu. Jadi makanya saya ambil kesimpulan Bu, apakah betul ajaran kita ini kekristenan ini ada dua ajaran Paulus tentang dan ajaran Yesus. Karena kalau ajaran Paulus berarti betul kata Edis itu yang diajarkan sama kekristenan ini berarti ajaran Paulus itu di sini. Bukan ajaran tentang Yesus. Oke, saya tanya kamu kenal Yesus dari mana? Itu dari salib dan dari Alkitab. Ya. Oke, salib dan Alkitab itu dari mana? Ya dari Alkitab. Salib dan Alkitab itu dari mana? Dari rasul kan? Iya betul. Ya jadi termasuklah salah satu rasulnya Rasul Paulus tadi udah saya bilang. Oke, saya bacakan ya Pak ya. Kalau kamu bilang dari Alkitab, kamu baca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ya, ini saya bacakan ya Pak ya. Kan kamu bilang kamu kenal Yesus dari Alkitab kan? Iya, betul, betul Bu. Saya bacakan Alkitab ya. Ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, Rasul ini yang ngomong, Rasul Yohanes yang ngomong, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Kitab ini tulisan Rasul. Kamu tahu Yesus dari tulisannya Rasul. Berarti kamu dapat informasi dari Rasul yang salah satunya adalah Rasul Paulus. Sampai sini paham? Ya paham saya, tapi ada saya nilai ini Bu tentang ajaran Paulus ini tentang ajaran Yesus ini karena ada satu yang saya apakan tentang sunat ya. Di dalam perjanjian lama kalau kita laki-laki itu wajib disunat dan itu sebagai tanda bahwa itu keturunan Abraham. Bahkan Abraham pun disunat 100 tahun umurnya. Sedangkan di dalam ajaran Paulus, di mana itu? Di Ibrani kalau nggak salah itu, katanya akulah Paulus. Apabila engkau disunatkan, Kristus tidak berguna bagimu dan kamu harus keluar dari Kristus. Apakah itu ajaran Edis ini? Nggak ada kata Rasul Paulus kayak gitu. Coba di Alkitab mana coba? Coba kita cari dulu. Coba itu kita Ibrani 5 ayat. Ibrani 5 ayat apa? Itu. Ibrani 5 ayat Kalau nggak salah ayat 2 itu, Bu.
Oke, kita baca ya. Kita baca ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih di antara manusia, ditetapkan manusia dalam hubungan dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat, karena dia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mana, Pak? Ada loh Bu, saya nggak apanya itu, ada di apa itu, lupa saya tentang sunat itu. Katanya kan, aku lah di mana itu Bu, ada itu. Jadi Coba Bapak cari. Kalau memang ada nggak apa-apa, kita bantu cara baca ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar. Gimana kata Rasul Paulus? Kira-kira seperti apa tulisannya? Akulah Paulus, apabila engkau menyunatkan dirimu, maka Kristuslah tidak berguna bagimu. Di bawahnya lagi katanya, bahkan engkau keluar dari Kristus. Kan begitu itu. Oh, kita Jadi cek dulu. Iya. Jadi saya analogikan dalam pemikiran saya, memang saya kurang dalam kita baca ya, itu Galatia 5 Pak, bukan Ibrani. Oke. Kita baca ya, mohon mendengarkan dan pakai pikiran kita. Iya. Nah, ya, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mana dikatakan seperti yang kamu bilang? Jadi perkataan itu menurut Ibu gimana? Kamu nggak dengar? Ya, dikatakan seperti ini. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Kristus karena yang memerdekakan kita adalah Kristus, bukan sunat. Kalau kamu mengira sunat itu memerdekakan kamu, maka kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Karena kamu berharap selamat melalui hukum Taurat, bukan Kristus. Sampai sini paham? Iya. Paham saya, Bu. Apa yang kamu paham? Saya mau tahu apa yang kamu paham. Maksudnya Rasul Paulus, oke, saya jelaskan. Pemahaman simpelnya adalah Rasul Paulus mau bilang kalau kamu sunat, kamu itu nggak diselamatkan melalui sunat, tetapi kamu diselamatkan melalui Yesus. Seandainya kamu mengira sunat menyelamatkan kamu, maka kamu lakukan seluruh Taurat itu. Itu maksud Rasul Paulus. Iya, betul, Bu. Saya tanya Anda Kristen. paham. Saya tanya Anda Kristen. Iya, saya Kristen, tapi Oke. saya Katolik. Siapa yang menyelamatkan orang Kristen? Siapa yang menyelamatkan Yesus? Yang menyelamatkan kita? Yesus atau sunat? Kalau memang benar, iya Bu ya. Sunat itu adalah perjanjian, itulah yang paling utama dulu. Karena Salah. perjanjian. Salah. Saya jelaskan lagi sunat ya. Ini Anda juga membaca tidak benar. Ya, sunat itu tanda janji keturunan yang diadakan. Dengarkan saya baik-baik. Sunat itu adalah tanda perjanjian yang diadakan Allah dengan Abraham tentang Yesus yang adalah keturunan yang menjadi berkat segala bangsa. Jadi Allah berjanji sama Abraham, kamu akan punya keturunan yang menjadi berkat semua bangsa. Siapa dia? Yesus. Maka setelah digenapi keturunan yang dijanjikan itu, ya sunat itu tidak lagi berlaku. Tanda itu tidak lagi berlaku. Maksudnya gini Pak, saya tanya kamu Ya. punya istri, ya kan? Ya. Ya, sebelum kamu menikah, kamu kan bikin janji sama calon istrimu. Nanti kau kukawini sayang, ya kan? Janjimu kan? Kau pakailah cincin tunangan. Ya toh?
Iya, Bu. Betul kan? Iya, Bu. Ya, gimana, Setelah Bu? kau nikahi, kamu masih bilang nggak? Nanti kau kunikahi lagi. Setelah kamu menikah, kamu kasih lagi nggak cincin tunangan? Ini karena sunat itu sama seperti cincin ini, melingkar tanda janji. Setelah kamu menikah, kamu kasih lagi nggak? Sayang, nanti kau kunikahi, bikin lagi. Paham nggak sampai sini analoginya? Kalau ada orang berjanji, janjinya sudah ditepati, maka dia bikin janji lagi nggak? Nggak tahu. Iya, Bu. Tapi betul kata Ibu, kalau di situ enggak. Saya ini nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, kali ini, Bu. Saya nggak nanya Melekat itu. di dalam tubuh kita ini. Astaga, saya nggak nanya itu, Pak. Kamu mengerti nggak arti sunat tadi? Sunat itu tanda janji keturunan yang adalah Yesus. Sampai sini paham nggak? Jadi kalau keturunannya sudah ada, perlukah mengadakan perjanjian? Perlukah mengadakan tanda perjanjian lagi? Jadi kalau kamu sudah menikah dengan istrimu, perlukah kamu berjanji lagi kepada istrimu, nanti kunikahi? Perlu nggak? Kamu tidak memahami Ya. Alkitab. Makanya Rasul Kalau Paulus itu menjelaskan, sabar. Makanya Rasul Paulus menjelaskan di Galatia 5, ya. Kalau kamu mengira Allah itu masih mengadakan perjanjian lagi dengan Abraham, sementara janjinya sudah digenapi, kamu goblok. Ngapain kamu berharap sama janji? Orang janjinya udah datang. Yesusnya udah datang ke dunia. Makanya Rasul Paulus bilang, kamu ini ngapain lagi? Ngarep-ngarep perjanjian, ngarep-ngarep keturunan. Loh, wong Yesus itu udah di depan matamu. Maksud Rasul Paulus tuh gitu. Jadi konteksnya ini, Pak, saya ceritakan. Galatia, surat Galatia ini dituliskan Rasul Paulus kepada umat di Galatia karena orang Yahudi yang memberitakan Yesus itu memaksa orang Galatia ini untuk disunat. Rasul Paulus bilang, jadi gini, kan orang Galatia ini kan bukan Israel ya, Pak ya. Saya kasih tahu dulu, biar kamu tahu Ya. latar belakang. Ya, Galatia ini, orang-orang di Galatia ini dipaksa sama orang Yahudi untuk melakukan sunat. Karena kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat, kata orang Yahudi. Makanya Rasul Paulus menulis surat, dia mengatakan, hei orang Yahudi, jangan kamu memaksakan orang Galatia ini untuk disunat. Karena yang menyelamatkan itu bukan sunat itu, bukan Taurat itu, tetapi Yesus. Ini maksudnya Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Galatia, supaya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yaitu orang Israel, jangan paksa yang bukan Israel untuk disunat. Karena itu bukan yang utama. Sebab yang utama adalah Kristus. Ini kalau kamu mengerti Galatia 5 ini konteksnya sampai selesai. Begitu. Oke, boleh bertanya saya satu lagi ya, Bu ya? Iya, gimana kita ini sebagai Kristen kalau tidak percaya sama Paulus, apakah iman kita? Ya kamu berarti mengenal Sama Yesus Yesus. yang lain. Artinya kamu mengenal Yesus yang lain. Yesus yang cuma nabi tok mungkin. Yesus yang adalah Bapa. Karena kita hanya mengenal Yesus itu dari para rasul. Salah satu rasulnya adalah Rasul Paulus. Gitu. Ayatnya di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Apabila Iya. seseorang mengenal Yesus yang lain, dikatakan apa? Terkutuk. Jadi kalau tidak dari Rasul Paulus, kita mengenal Yesus yang lain, Injil yang lain. Makanya harus dari para rasul. Sebenarnya Bu, saya bukan nggak percaya sama Yesus, saya percaya sama Yesus. Hanya aja saya nggak percaya ini dengan Paulus ini, dengan kata-katanya, ajarannya. Kalau kamu tidak percaya dengan Rasul Paulus, kamu bukan pengikut Yesus. Karena kata Tuhan Yesus, orang yang menjadi muridku harus dimuridkan dari Rasul. Kamu baca Matius 28 ayat 19. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kalau ada orang dimuridkan sebagai murid Yesus tidak melalui Rasul, dia bukan murid Yesus.
Kalau kamu menolak Rasul Paulus, artinya kamu menolak Yesus sebagai gurumu. Itu. Saya tidak menolak tidak menolak sebagai bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya tahu, dan Pak. penyelamat Saya saya. tahu, Tidak. Pak. Hanya Saya tahu, itu aja. Gini ya, saya tahu keresahan kamu karena diejek-ejek sama RT 6, kamu pengikut Paulus, makanya kamu jadi muak sama Rasul Paulus. Saya tahu itu. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak akan malu dengan narasi Rasul Paulus ini. Justru kita semakin diberkati oleh kesaksian dan pengajaran Rasul Paulus. Jadi apa alasanmu? Bukan, Bu, begini. Yang saya bertentangan dengan apa ini, Bu. Ya, jujur saya ini ya. Dan banyak juga Kristen yang tentang penyunatan ini. Banyak juga Kristen yang disunat, banyak juga yang enggak. Saya berpikir, ya kan? Paulus ini mengajarkan orang tidak bersunat. Karena di dalam perjanjian itu kan perintah untuk menyunatkan itu. Di mana ayatnya yang mengatakan? Makanya saya itu benci sama. Gimana? Yesus ini gimana? Rasul Paulus gimana? Maksudnya itu tentang penyunatan itu, maksudnya tentang Oke, saya tanya kamu sunat? Apabila engkau sekarang saya tanya kamu sunat? Iya. Umur 8 hari? Sunat. Umur 8 hari? Kalau bicara tentang itu, Abraham, kamu dengar? Setelah keturunannya Abraham, baru itu, ya, setelah keturunan Abraham, selain daripada Abraham, itu semua 8 hari. Saya tanya kamu itu seumuran sama Abraham nggak? Kecuali kamu hidup seumuran sama Abraham, baru kamu disunat nggak 8 hari. Jadi kalau kamu mengira kamu sudah melakukan Taurat, kamu penipu. Bahkan kamu menipu dirimu sendiri. Karena Taurat mengajarkan semua keturunannya Abraham disunat 8 hari. Tidak boleh. Tidak ada dibilang 9 hari, 8, 10 tahun, 3 tahun, nggak boleh. Kalau kamu memang memegang teguh Taurat, kamu harusnya disunat 8 hari oleh mamakmu. Kecuali kamu Nabi Abraham. Kalau kamu bukan Abraham, jangan kamu cari pembenaran. Kamu ikut Taurat nggak? Kalau kamu ngikut Taurat, kamu harus ikut semuanya, kata Rasul Paulus. Siapkah kamu menguduskan hari Sabat? Siapkah kamu tidak makan babi? Siapkah kamu tidak makan unta, udang, lele? Siap nggak kamu seluruh Taurat ini? Kamu kerjakan. Kalau tidak, kamu tidak selamat. Karena Taurat ini satu tidak dikerjakan, semua batal. Itu kata Alkitab. Bukan kata saya. Kamu siap? Kamu siap untuk itu nggak? Berarti, ya, memang kita yang tidak bisa melakukan ya itu sudah. semua. Kalau kamu, berarti artinya adalah kamu bergantung sama Taurat. Kamu tidak lagi bergantung sama Yesus. Rasul Paulus itu mengajarkan kamu bergantungnya sama Yesus. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini selain Yesus yang bisa menggenapi seluruh Taurat. Karena dia telah menggenapi seluruh hukum Taurat, maka kutukan hukum Taurat itu sudah dipatahkan sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya kamu tidak lagi di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi kamu di bawah hukum kasih Kristus. Karena kutukan itu sudah dipatahkan. Kamu mau mencoba? Mau menggenapi seluruh Taurat? Tidak ada, Bung. Orang Farisi sana, satu pun gak ada yang bisa ngerjakan Taurat itu. Makanya bait Allah didirikan. Setiap orang yang melanggar Taurat menyerahkan kurban di bait Allah. Itulah fungsi bait Allah. Karena bangsa-bangsa Israel, ya, bangsa Israel tidak mampu melakukan seluruh Taurat. Biar kamu tahu fungsi dari mezbah itu. Sampai sini paham, Pak? Kamu tidak mengerti Alkitab, kamu tidak mengerti Taurat bahkan. Kamu tidak mengerti Taurat. Saya paham. Saya paham, Bu. Saya paham, tetapi saya itu tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Tetapi satu syarat. Saya kasih tahu, dengan Pak. Perkataan Paulus. Saya kasih tahu, Pak. Saya kasih tahu, Pak. Ya. Kalau kamu tidak mengakui Rasul Paulus, kamu bukan murid Yesus. Karena Yesus itu sudah memberikan kunci sorga itu kepada Rasul Paulus. Kalau kamu tidak datang kepada Rasul Paulus, kamu nggak masuk sorga. Maaf ya, itu kata Yesus di Matius 16 ayat 18.
Biar kamu tahu, kunci kerajaan sorga dikasih sama Rasul Paulus dan rasul-rasul lain. Kamu melalui rasul mana masuk sorga? Gak bisa masuk, sayang. Karena otoritas itu diberikan Yesus sama rasul. Itulah fungsi dari rasul, menjadi perpanjangan tangan Yesus. Gak ngerti kamu? Gak ngerti? Ya, Jadi kalau kamu tolak sampai Rasul sana Paulus, saya nggak ngerti. sebentar, makanya ini saya ajarin. Jadi kalau kamu menolak Rasul Paulus, Tuhan Yesus pun nolak kau. Itu yang mau saya katakan. Kalau kamu nolak Rasul Petrus, Yesus pun nolak kau. Biar Anda tahu. Saya tidak menolak Petrus dengan apa, hanya Paulus ini. Kak, kalau kamu nolak Paulus, kamu menolak Yesus kok. Orang udah dibilang. Udah dibilang. Ya, justru perjamuan kudus itu yang ngajarin siapa? Rasul Paulus. Kamu tahu dari mana perjamuan kudus? Rasul Petrus nggak nulis itu. Matius juga nggak nulis itu. Lukas nggak nulis itu. Yang nulis tentang perjamuan kudus itu Rasul Petrus di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Nah, makanya kamu itu kayak anak ayam yang kehilangan induk, nggak tahu cara perjamuan kudus. Kamu kira siapa yang ngajarin perjamuan kudus kalau nggak Rasul Paulus? Memang aneh lah Bu ya. Sungguh aneh, iya. Bukan sungguh aneh, Anda tidak belajar, tetapi Anda mendebat yang tidak Anda ketahui. Belajarlah. Saya ketahui, Bu. Kamu aja nggak ngerti kok sunat. Kamu aja nggak ngerti makna sunat. Kamu nggak ngerti Gimana nggak mengerti makna saya? dari. Itu kan saya sudah baca itu, Bu. Itu adalah pertanda bahwa itu adalah keturunan Abraham. Kamu aja tadi nggak ngerti. Kamu aja tadi nggak ngerti. Pak, membaca itu tidak membuktikan kamu mengenal Tuhan. Karena Juma juga baca Alkitab. Karena Nandar juga baca Alkitab. Tapi apa mereka memahami yang mereka baca? Enggak, Pak. Sama kayak kau. Karena kamu tidak berguru dari gurunya. Kamu tidak belajar dari para rasul. Karena rasul itu adalah guru. Matius itu adalah guru. Iya, Bu. Saya ini mau berguru, tapi berguru sama si Edis. Saya mau tanya, keimanan si Edis itu, agama dia itu, kepercayaan dia itu, siapa yang ngangkat kamu jadi hakim? Pengajarannya. Pertanyaan saya, Pak, siapa yang mengangkat kamu jadi hakim untuk menghakimi Edis? Kamu aja nggak jelas. Bukan menghakimi, bukan saya menghakimi. Tanya kamu, kamu aja nggak tahu apa-apa, tapi kamu nuduh orang lain nggak tahu apa-apa. Pak, orang Kristen itu tidak tinggi hati seperti ini. Orang Kristen itu disuruh jadi murid. Murid itu tidak memutuskan hukuman atas murid yang lain, tetapi gurulah yang akan menghukum murid yang tidak taat, tidak patuh. Mana ada murid menghukum murid? Begini, adakah manusia menghakimi manusia? Saya mau ikuti Edis contohnya. Saya tinggalkan agama saya sebelum. Saya kasih tahu, Pak. Ajaran dia itu seperti apa? Keimanan dia itu seperti apa? Tuhan dia itu siapa? Paulus bukan? Dengar Pak. Kita semua orang Kristen disuruh ngikutin Yesus, bukan ngikutin Edis. Kita semua disuruh ngikutin Rasul. Ini kan bukan ngikutin pikiran kau. Iya, ini kan ajaran saya, kan agama saya Katolik. Sekarang saya tanya, dia tidak percaya seperti Ibu Maria. Oke, sekarang saya tanya, Anda Katolik paroki mana? Paroki mana? Kamu paroki mana? Iya, saya di perantauan, Bu. Kalau paroki saya di kampung, nggak tahu namanya. Saya tanya kamu. Iya. Suksesi apostolik gereja Katolik siapa? Siapa? Aduh, jangan bahas itulah, Bu. Saya ini maksudnya. Kamu ngaku Katolik, kamu jangan bawa-bawa Katolik kalau kamu bukan Katolik. Saya orang Katolik. Bu. Dengar Pak. Iya. Jangan menjadi pembohong. Kamu saya katakan Islam nanti. Dengar, saya tanya kamu. Orang Katolik itu mengakui Rasul Paulus. Makanya ada paroki mereka, paroki Petrus Paulus. Jadi Bapak jangan sok-sok ngaku-ngaku Katolik. Jangan aneh-aneh, Pak, di sini, Pak. Banyak sekali orang ngaku-ngaku dari tadi. Yang tadi juga ngaku-ngaku. Di sini, Pak, di room saya ini bukan room orang goblok. Saya kasih tahu. Room di sini room berpengalaman.
Jadi kalau kamu ngaku Katolik, ada tadi yang ngaku Ortodok, kami itu bermain dalam paroki. Ini bukan gereja abal-abal. Ini gereja perdana, Pak. Jadi jangan menggaduh domba di sini. Iya, saya tahu bahwa Katolik ini Kamu gereja agama mana? saya Katolik. Saya tanya kamu gereja apa? Gereja apa? Saya Katolik, sering bergereja di sini di perantauan ini. Saya tanya, kamu dibaptis dari mana? Gereja Katolik paroki mana? Katolik. Paroki mana? Ya mungkin ya saya tahu, yang penting begini Ada, Bu, Pak. Orang ya, Katolik itu, orang Katolik itu kental sekali dengan parokinya. Iya betul apa? Iya. Paroki mana kamu? Begini Kalau Islam Bu, bilang aja saya Islam. kecewa ini tentang apa ini, si Edis ini, apa sih dia selalu menyalahkan macam Katolik, macam kami Katolik lah, otomatis salib itu Bu, ya mungkin kalau ada apa itu, ada doa apa itu perjamuan, maka kan ada salib kecil itu tentang apa itu, apakah itu yang dibilang sering kami cium itu ibaratnya, tapi kecil dia, apakah itu katanya ajaran apa? Mau kemana kita kepercayaan si Edis? Apa sih maksudnya keyakinan dia ini? Apa sih Tuhan dia ini? Kalau contohnya saya mau mengikuti dia, sama siapa lagi? Macam kami ini mau belajar, katanya ini macam jangan dirikan apa patung-patung, ya kan? Ibu Maria Katolik memang harus itu. Kadang-kadang di rumah kami ada itu ibaratnya, apalagi kalau salib itu. Jadi makanya saya bingung. Jadi saya ambil poinnya bahwa kekristenan ini ada dua, adanya Tuhannya Paulus, adanya Tuhannya Yesus Kristus. Jadi saya mau ingin bertanya sama kepercayaan Edis ini, apa sih sebenarnya Tuhannya ini yang pas ini sebenarnya? Apakah Kamu tanya aja langsung sama Edis. Kamu tanya aja langsung sama Edis. Enggak dinaikkan semalam, sebenarnya enggak dinaikkan itu, makanya apa, mungkin mana tahu ada waktu nanti bisa saya mau ikut dia, tetapi apa, siapa Tuhannya, Paulus atau apa? Saya jujur aja, karena dia sok pintar semua dia tahu, maksudnya. Loh, tapi itu Islam, saya akui dia lebih tahu daripada kamu aja nggak tahu tentang sunat. Katolik nggak tahu dia, betul kata kamu aja, maksudnya begini. Kalau saya boleh nilai Pak, sebentar, kalau saya boleh nilai, ya mendingan memang lebih tahu si Edis dibanding kamu. Kamu aja nggak ngerti Galatia tadi, kamu nggak ngerti makna sunat, kamu nggak ngerti apa-apa bahkan. Saya memang nggak tahu, tapi guru saya tahu, lebih tahu. Loh, kalau gurumu tahu, kamu nggak tahu, kenapa kamu menghakimi? Gurumu aja nggak menghakimi. Begini ya Bu ya, sebenarnya pastor saya sama romo saya nggak boleh dihina sebenarnya, dibilang ajarannya begini. Jangankan pastor kamu, romo kamu Pak, orang Islam aja nggak boleh dihina-hina sama orang Kristen, biar kamu tahu itu ajaran Yesus. Jangankan pastor kamu, jangankan romo kamu, orang yang biasa pun, bahkan gelandangan, orang buta pun nggak boleh kita hina. Itu ajaran Yesus. Kalau orang lain seperti Islam menghina kepercayaan saya nggak masalah. Ini sesama-sama dengan pengikut Yesus, percaya kepada Yesus loh. Jadi mau mana yang kita ikuti ini, Bu? Loh, kamu yang tanya dirimu, kok kamu nanya kami? Orang kami jelas kok. Saya jelas, Edis jelas. Iya, kamu sendiri yang bingung sama imanmu, Pak. Pak, kamu sendiri yang bingung. Yang saya lihat, yang saya nilai, kamu sendiri bingung dengan ajaranmu. Tapi kamu musik orang lain. Kamu aja bingung dengan imanmu. Kamu tahu nggak? Iman kamu apa? Iman kamu apa? Saya tanya kamu. Iman kamu apa? Ketika kamu mengatakan kamu kenal Yesus dari Bible, orang Katolik tidak mengaku itu. Karena orang Katolik percaya dari magisterium, tradisi suci gereja. Kau dari awal bukan Katolik. Aku bukan orang goblok. Ngerti kamu? Saya ngerti sejarah. Saya ngerti. Ibu pandai tentang apa? Macam kami ini ya nggak apa ini. Jadi saya sebenarnya agak sangat apa sama Edis itu, sok pintar dia daripada guru kamu saya. Kamu juga lebih sok pintar Pak. Apa bedanya kamu dengan Edis? Kamu bahkan lebih parah dari Edis. Karena Edis nggak ngatai kamu bodoh, tapi kamu ngatai Edis sok pintar. Kamu lebih parah. Makanya saya bilang sok pintar dia. Seperti Edis ada nggak ngomongin kamu sok pintar?
Saya tanya, Edis ada nggak ngomongin kamu sok pintar? Tidak, Nggak ada, kan? saya nilai Loh, dia. berarti begini. kamu lebih buruk. Karena kamu menilai orang lain, sementara orang lain aja nggak nilai kamu. Oh. Saya menilai dia bahwa dia mengurusin ajaran Katolik, tetapi yang disampaikannya bukan yang sesuai dengan yang Gini, dilakukan orang Katolik. Saya kasih tahu Pak. Itulah, Gini Pak, kamu Makanya Kristen. bilang saya Kamu sok Kristen pintar, kan? ya. Ah. Oke. Iya. Kamu Kristen, saya Kristen. Tuhan Yesus nyuruh kita jadi murid, nyuruh kita belajar, bukan menjadi guru atau menggurui. Ya, kita ini semua murid Yesus. Kalau ada saudaramu yang tidak sependapat dengan kamu, diam itu sebenarnya lebih baik, Pak. Jangan malah menghakimi orang lain. Siapakah kamu yang mengangkat dirimu sendiri menjadi hakim? Kita sama-sama belajar aja. Itu aja lebih baik, Pak. Ya, fokuslah kamu pada pendalaman imanmu dan mengerjakan apa yang kamu imani. Karena mengerjakan keselamatan itu lebih penting daripada menggurui. Ngerti? Iya, Itu Bu. aja saran Iya, saya. mengerti saya, Bu. Rendah Tapi hati, ini, Bu, ya, Bapak. Rendah hati itu lebih baik daripada tinggi hati. Karena barang siapa meninggikan dirinya, dia direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, dia ditinggikan sama Tuhan Yesus. Kamu pengen dinilai Yesus itu seperti apa? Kita semua manusia tidak butuh penilaian manusia, karena manusia itu tidak pernah diangkat jadi hakim. Tetapi takutlah kepada penghakiman Tuhan Yesus. Biarkan Yesus yang menilai kamu. Oke? Sampai situ paham, Pak? Iya. Oke. Ya, jadilah Pak, tapi, pribadi ada yang satu- lebih rendah ada satu- hati. Kenapa? Iya, ada satu pesan saya, Bu. Ya, mungkin Ibu juga ya bukan bagian dari Katolik. Ya, kalau contohnya ada yang bertanya tentang Katolik ya, Bu ya, tolong janganlah tidak dijawab kalau tidak mengenal tentang bagaimana kekatolikan. Jangan sama seperti Itu yang saya Edis. lakukan kok, Pak. Ya, kan? Selama ini itu yang saya lakukan. Ya, jadi sebenarnya saya sudah lama mengikuti Edis ini, bahkan ya saya perhatikan aja ajarannya. Barulah semalam saya itu agak kesal sama dia itu, bahwa saya nilai dia itu adalah orang yang sok pintar. Dia mengurus semua apa ini. Makanya saya mau bertanya, apa sih kepercayaan dia itu? Apa sih Tuhannya itu? Siapakah? Saya berpikir bahwa Tuhan dia itu Paulus. Jadi ajaran yang disampaikan itu berarti ajaran Paulus. Ya tidak. Kalau Yesus ya saya tidak menilai dia bahwa dia percaya sama Yesus. Enggak. Karena salib juga ada bertentangan kemarin itu, dan juga tentang banyak juga yang apa. Jadi itulah, Bu, harapan saya juga, karena saya juga itu bertanya-tanya, dialah yang pintar, udah bersekolah, tapi kenapa sampai begini pemikiran dia? Apakah dia sudah dapat Tuhan yang lebih tahu? Bahkan dia mengajak orang untuk menuhan. Maksudnya begini, Bu, kan banyak pengikut dia. Jadi pengikut dia ini ya ibaratnya dia itu udah dianggap dia pintar. Tetapi di balik itu saya berpikir bahwa dia itu memang udah